Puji Tuhan, saudara. Kalau orang belum menjadikan Tuhan sebagai perhentian, dia pasti akan terus menggeliat, mencari kebahagiaan yang lain, saudara. Kalau Tuhan tidak dijadikan sebagai perhentian atau kebahagiaan, dia pasti akan terus menggeliat, saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan. Tentu kebahagiaan yang berasal dari dunia. Ini sebenarnya kebahagiaan yang palsu. Dunia juga bisa memberi damai sejahtera, tapi damai sejahtera palsu. Dunia bisa memberi kebahagiaan dan juga sukacita, tapi sukacita yang palsu, saudara. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang sejati itu cuma di dalam Tuhan. Kalau seseorang berhasil menemukan Tuhan. Seseorang yang berhasil menemukan Tuhan, dia akan menemukan dirinya sendiri. Tapi seseorang yang gagal menemukan Tuhan, dia akan gagal menemukan dirinya sendiri. Ini berbahaya, saudara. Karena saya juga melihat diri saya sendiri, kalau saya gagal menemukan Tuhan, jelas pasti gagal menemukan diri sendiri. Pasti orientasi berpikir hanya kepada perkara-perkara dunia ini. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan dari dunia, pujian dari dunia, sanjungan, mendapatkan kehormatan dari dunia. Ini yang terus akan membelenggu manusia, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai perhentian itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah merasa sudah benar-benar cukup dan puas memiliki Tuhan Yesus. Tuhan itu cukup bagi kita sebenarnya. Ini tidak akan mengurangi etos kerja kita, keaktifan kita mencari nafkah, studi, berkarir, tidak akan mengurangi, saudara. Tapi itu tidak akan menjadi kebahagiaan kita, sebab kebahagiaan yang sejati itu cuma Tuhan. Makanya orang percaya, saudaraku, punya boleh, tidak punya juga tidak masalah. Ya, maksudnya dia menuju kepada materi, pada perkara-perkara dunia. Punya juga bersyukur, tidak punya juga tidak apa-apa. Asal ada makan pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Cukup. Asal ada makan pakaian cukup, saudara. Saudara bisa memperhatikan bagaimana kisah seorang Sakeus yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dia mau menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dia mau menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sakeus ini ya saudara bukan orang yang tidak beragama. Walaupun dia kerja di pemerintahan Roma yang dianggap juga sebagai pengkhianatan terhadap bangsa Yahudi. Tapi dia juga saudara pasti beragama Yudaisme. Dari kata Sakeus dalam teks aslinya adalah Sakai. Dia ternyata memburu kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak ditemukan di dalam agama Yudaisme. Tidak ditemukan
di tengah keberlimpangan harta. Ada kekosongan di dalam rongga jiwanya, saudara. Maka begitu dia mendengar tentang Tuhan Yesus, maka dia ingin mengetahui siapakah dia itu. Begitu mendengar Yesus akan lewat masuk ke kota Yeriko, dia akhirnya, saudara, berbondong-bondong mengikuti keramaian orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan dia berusaha mendahului karena badannya pendek dan mencari pohon yang kira-kira pohon mana yang tepat di mana Tuhan Yesus akan lewat. Dan dia menemukan pohon ara tersebut. Dia panjat, saudara, hanya karena mau mencari, melihat, mengetahui siapakah Yesus itu. Dan benar-benar tepat. Dan Yesus lewat di jalan yang tepat, di pohon yang tepat. Dan Yesus memandang Sakeus dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumah." Itu kebahagiaannya yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan dunia. Maharaja, pemilik alam semesta, saudara, putra Bapa Elohim Yahweh, yang bersedia menghampiri tinggal sesaat di rumahnya, numpang di rumah, itu bahagia sekali. Anak menteri saja menjumpai kita di rumah itu bahagia. Apalagi anak presiden. Apalagi kalau presiden itu sendiri. Kebahagiaan, saudara, tidak bisa digantikan dengan apapun kalau seseorang menemukan Tuhan. Uang tidak menjadi berarti sama sekali, saudara. Harta kekayaan tidak ada arti sama sekali. Kalau fakta demikian loh, Alkitab menulis begitu, masa saya mau bicara lain. Dia berkata, "Tuhan, kalau ada kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Sebagian harta kuberikan kepada orang miskin." Menjadi tidak berarti, saudara. Nah, kalau orang yang masih memburu, kalau kita mencari uang untuk pekerjaan proyek Tuhan, oh enggak apa-apa, kita harus punya uang banyak supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak. Kita sepenanggungan dengan Bapak, dengan putra tunggalnya, kita minta kepada Tuhan Yesus berbagi penderitaan dengan kita. Seperti ya seseorang yang ketika hendak Yesus sedang memikul salib, muncul seseorang, ya saudara, yang bernama Yusuf itu ya. Lalu memikul salib itu, saudara, meneruskan sampai ke Bukit Golgota. Alangkah bahagianya kalau kita mendapat kesempatan itu. Sepenanggungan dalam penderitaan Tuhan Yesus, memikul beban bersama. Itu bahagia sekali, saudara. Makanya kalau orang belum menemukan Tuhan, coba perhatikan. Dia akan terus mau mengisi jiwa itu, kekosongan jiwanya dengan hal-hal duniawi. Wisata kemana-mana. Wah, bukan tidak boleh wisata. Kalau itu menjadi kebahagiaanmu, saudara belum menemukan Tuhan. Rasa bahagia kalau sudah punya rumah bagus, mobil bagus, punya pasangan yang cantik, yang ganteng, anak-anak yang berpendidikan tinggi, yang sukses dalam pekerjaan, rumah tangga yang bahagia. Oh, tentu siapa tidak suka? Semua tentu kita suka. Tapi itu bukan kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan kita cuma satu, Tuhan. Kalau seseorang menemukan ini, percaya deh,
Semua tidak akan indah tanpa Tuhan. Ya. Uang banyak ada arti, saudara. Kalau seseorang menemukan Tuhan, tapi kalau orang belum menemukan Tuhan, dia menjadikan itu sebagai kebahagiaan dan kesombongan, bisa. Jadi kesombongan itu bisa ada. Ya. Termasuk pelayanan yang saya pikul ini. Gereja ini juga bisa menjadi kebahagiaanku. Bisa. Karena dihadiri jumlah jemaat banyak. Itu bisa menjadi kebahagiaan itu. Kalau saya tidak menemukan Tuhan. Tapi kalau saya menemukan Tuhan, fokus saya bukan lagi hal itu. Tapi fokus saya ada bagaimana aku tetap terus menyenangkan Bapa. Itu saudara. Maka saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayo teruslah kita terus berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingan penggenapan rencana Allah. Supaya saudaraku, dunia ini bisa diakhiri. Sebab kalau dunia makin tambah lama, tambah panjang, banyak manusia makin bertambah fasik. Dan tidak sedikit banyak orang, termasuk orang-orang Kristen akan berjatuhan. Satu persatu. Bukan hanya mereka yang dikategorikan jemaat, juga banyak pelayan hamba Tuhan juga akan jatuh satu persatu. Karena dunia ini saudara begitu kuat menarik. Dan iblis sedang menungganginya saudara. Bagaimana orang bisa terikat kepada dunia dengan segala kesenangan hidup. Dan menjadikan itu sebagai kebahagiaan. Kita yang ada di komunitas doa pagi ini ya saudara. Ayo kita terus berkemas-kemas. Mestinya kita sudah harus tinggal landas. Kalau mau berangkat ya saudara dengan pesawat terbang, mestinya kita harus sudah punya boarding pass. Karena kalau tidak punya boarding pass, saudara tidak bisa berangkat. Kita mestinya sudah ada di bandara ya, sudah ada di bandaranya Tuhan. Yang sudah pegang boarding pass. Sebab boarding pass itu maksud saya adalah kesucian hidup, kekudusan hidup sebagai tiket kita untuk terbang. Jangan sampai kita ketinggalan. Makanya urusan kita ini bukan lagi urusan yang remeh-temeh. Urusan kita yang ada di doa pagi ini urusan kekekalan. Kelas kita sudah beda saudara. Tentu kita tidak membanding-bandingkan dengan agama lain atau gereja lain. Tidak saudara. Ya, atau aliran lain. Tidak. Tapi kelas kita tentu sudah beda. Orang yang masih bicara tentang soal pemenuhan kebutuhan jasmani, ya saudara, masih sibuk dengan ritual keagamaan. Kita sudah mau tinggal landas. Nah, masing-masing kita mestinya sudah punya koper. Sudah dikemas, sudah di packing, ya saudara, untuk terbang. Ayo terus berjuang saudara, selagi kita masih punya kesempatan. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.